kembali lagi di Talk the Talk bersama aku Valerie. Sama seperti biasanya nih, hari ini kita juga akan ngomongin tips dan informasi mengenai studi di luar negeri. Teman-teman yang mau kuliah di luar negeri pasti tahu dong kalau UK adalah salah satu negara tujuan studi favorit mahasiswa internasional. Teman-teman penasaran nggak sih gimana sih student life di UK itu? Dan emang ada opsi budget friendly untuk kuliah di UK? Mending kita langsung ngobrol aja nih sama Arif dari Coventry University. Hai, halo. Apa kabar? Sehat, lo gimana? Baik juga. Kita langsung mulai ngobrol kali ya. Boleh. Nah, gue denger nih, Arif selain merupakan perwakilan dari Coventry University, juga merupakan alumni dari Coventry University. Pas banget nih, boleh jelasin nggak sih ke teman-teman gimana sih student life di Coventry University itu? Oke, jadi student life di Coventry itu menurut gue cukup menyenangkan sih. Karena gue itu kuliah dalam seminggu cuma 3 kali. 3 hari lah, 3 hari. Dalam sehari tuh maksimal kayak 4-5 jam. Jadi nggak terlalu lama. Jadi gue banyak banget waktu luang. Jadi di situ tuh gue bisa explore banyak sih. Berbagai hal lah ya. Dari kayak yang akademis, non-akademis, sosial, dan banyak hal sih. Jadi sebenarnya sebagai student di UK itu kita banyak banget waktu untuk explore sih. Makanya itu yang bikin, menurut gue itu yang paling fun sih menurut gue. Itu memang bikin senang banget ya. Nah kalau misalnya pengalaman yang paling bikin kangen apa sih? Mainnya sih jujur. Mainnya? Iya, karena gini, ketika lu keluar negeri kan rasanya kan lu kayak punya keluarga lagi kan di sana kan. Jadinya tuh ketemu orang baru gitu ya. Dan lu tuh ketemu mereka tuh kayak setiap hari tuh ya dia aja lah ketemu kan. Akhirnya activity bareng mereka itu sih yang paling kangen menurut gua gitu. Malah jadi kangennya maksudnya pergaulannya di sana, iya, betul, gitu ya. Betul. Jadi kayak either mainnya lah, mungkin belajar barengnya lah, atau mungkin pas jalan-jalan bareng juga. Jadi sebenarnya itu cukup ngangenin sih sebenarnya. Jadi lumayan fun sih itunya sih. Lumayan fun, oke. Nah, untuk teman-teman nih yang nggak tahu, di UK itu ternyata ada 2 kategori dari university ya. Ada yang namanya Modern University dan Traditional atau Russell Group University. Mungkin bisa jelasin dong ke teman-teman apa sih kedua kategori ini gitu. Oke. Jadi begini. Jadi di UK itu kalau di Indonesia kan ada swasta dan negeri, gitu ya. Nah kalau di UK itu ada traditional, ada modern. Nah kalau traditional tuh mungkin teman-teman lebih familiar ya, kayak misalkan Oxford, Cambridge gitu. Nah traditional sebenarnya tuh mereka based-nya on research. Mereka based on research dan mereka makanya ranking lebih tinggi kebanyakan, karena mereka research lebih banyak. Karena most ranking itu based on research gitu. Nah, sedangkan modern itu mereka background-nya tadinya sebelum tahun 92 itu mereka politeknik. Jadi mereka lebih praktikal. Nah, ketika tahun 92 semua di-merge jadi university juga. Terbentuklah modern ini gitu. Nah, modern ini kita fokusnya lebih ke practical, implementation, sama employability. Jadi kalau misalkan orang datang ke kita nanya kayak, kamu mau kuliah di Inggris dong? Kita selalu tanya, mau ngapain? Kalau mau kerja, modern is the best place to go. Karena praktikal kan? Iya. Jadi orang banyak ya faktor pembedanya ya? Iya, betul. Dan gue nggak bilang which one is better than the other ya. Cuman intinya tergantung kebutuhan student seperti apa gitu. Nah I did my research nih, and I found out kalau Coventry University itu termasuk di kategorinya Modern University. Betul nggak? Betul banget. Ya. Nah, kalau Coventry University as a modern university sendiri, keunggulannya itu apa sih? Nah, oke. Jadi modern ini itu banyak ya saat ini, karena kan banyak banget politeknik sebelum tahun 92 gitu. Nah, dan balik lagi modern itu fungsinya adalah untuk employability. Nah, Coventry back then was one of the best. I'm saying was because rank wise kita cukup tinggi. Sekarang rank wise kita nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena tadi gue bahas di awal, ranking based on research. Saat ini Coventry sangat tinggi di employability-nya. Itu hal yang bikin keunggulan untuk Coventry. Pertama. Kedua adalah akses ke companies. Jadi memang saat ini Coventry itu fokusnya adalah menjalin banyak relasi dalam companies, memberikan akses kepada student-student. Jadi untuk link employability-nya jauh lebih banyak lah. Gitu. Itu sih saat ini yang mungkin sangat-sangat signifikan perbedaannya daripada kampus-kampus lain. Gitu. Memang berarti Coventry benar-benar fokus on employability itu ya, and it shows banget. Iya, banget. Nah, kita masih ngomongin soal perbedaan dari modern and traditional uni nih. Salah satu faktor pembedanya kan fee structure-nya mereka, right? Nah, kalau misalnya Coventry sendiri,
soal tuition fee itu gimana sih? Because I know kalau traditional uni itu biasanya memang terhitung lebih mahal because they've been around way longer gitu kan. Kok Coventry as a modern university, how can the tuition fee atau fee structure itu seperti apa gitu? Can you explain? Okay, so when it comes to tuition fee sebenarnya tergantung kepada jenis kampusnya pertama. Jadi kalau misalnya tadi Valerie bilang Russell Group or traditional university, they tend to have more expensive tuition fees. Nah, modern, they tend to have less, ya kan? Nah, however, Coventry kita in between posisinya saat ini. Jadi, I won't say it's the cheapest, I won't say it's the most expensive. Tapi posisinya adalah we are at the amount that is quite affordable, but with a good return. Jadi kita percaya banget kalau misalkan untuk sekolah ke Coventry itu sebenarnya sebuah investment saat ini. Jadi fee structure-nya sebenarnya saat ini Coventry itu selain including belajarnya langsung, include service-nya juga kita kasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah Pak ya. Tapi intinya seperti itulah. Nah aku masih mau banget nih ngegali mengenai Coventry yang mungkin bisa dibilang a budget-friendly option ya bagi mereka mau kuliah di UK. Teman-teman, tapi kita bakal pindah tempat nih. Kita akan keliling, ajak teman-teman keliling. Jangan kemana-mana ya. Kalau boleh tahu, lo dulu tuh kuliah di Coventry yang berapa sih? Accounting and Finance. Accounting and Finance, oke. Nah kalau kita nyambung nih dari obrolan kita tadi, berarti bisa dibilang kalau Coventry University itu salah satu opsi budget friendly kalau mau kuliah di UK nggak sih? Iya. Budget friendly with the very good service. Really good service. Nah kalau misalnya untuk budgetnya sendiri nih, mungkin teman-teman mau bocorannya berapa sih kalau di Coventry University itu? Jadi kalau di UK itu yang high rank university ya, range-nya itu dari £25,000 sampai £30,000. Nah, Coventry with the very good service, good employability, good facilities, kita range price-nya dari 17.000 sampai 20.000 pound sterling. Wow, jadi way below. Tapi with great service, great facilities and everything else gitu. Jadi emang istilahnya bener-bener worth it banget ya teman-teman ya. Worth it banget. Nah masih ngomongin soal budget, salah satu pertimbangan mahasiswa internasional yang mau kuliah di luar negeri pasti kan living cost-nya ya, karena nggak hanya harus bayar tuition fee, mereka juga harus membiayai hidup mereka di sana gitu, harus ada biaya hidupnya. Kalau misalnya mereka kuliah di Coventry University nih, mereka bisa cut cost nggak sih dalam hal living cost itu? Sebenarnya kalau living cost bisa sangat cut cost. Pertama karena Coventry itu is a student city, itu satu. Kedua adalah secara lokasi pun Coventry itu kampusnya tengah-tengah kota, dan dari accommodation sangat dekat. Jadi mereka bisa banget jalan kaki. Itu udah saving cost tuh, ya kan? Benar. Makan pun karena itu student city, harganya sangat di-adjust ke student, cut cost lagi. Jadi overall sebenarnya cost yang diperlukan untuk tinggal di Coventry itu sekitar £1,000. Itu cukup untuk accommodation, food, sama entertainment lah. Well, including internet, everything else ya. Tapi itu udah lebih dari cukup gitu, £1,000. Bahkan ada student yang kayak dia ini extreme example ya, jangan ditiru. Extreme example. Jadi dia itu bisa survive di Coventry dengan £70 a month. Only food ya, excluding accommodation. Tapi ini extreme example, dia jangan ditiru. Tapi £70. It's possible tapi berarti. Tapi it's very possible gitu loh, gitu. Jadi sangat-sangat saving cost sih. Jadi memang teman-teman pasti yang nonton langsung keluarin kalkulator langsung berapa nih rupiahnya nih gitu. Bisa nih. Bisa. Nah tadi kan lo sempat ngomong nih soal Coventry dengan biaya segini mereka tuh punya banyak service, punya banyak facility yang top banget yang ditawarkan ke mahasiswa. Tadi gue sempat inget nih salah satu hal yang kita omongin adalah employability rate-nya Coventry gitu kan, karena Coventry itu fokus ke employability dari studentnya. Kalau boleh tahu berapa sih employability rate-nya dari lulusan Coventry sendiri? Sebenarnya employability rate kita di 97%. Dan saat ini kita di rate-nya tuh kita udah gold. Kenapa begitu? Tadi gue sempat bilang service-nya bagus banget. Service ini yang bikin employability rate kita sangat tinggi. Ada namanya talent team. Nah, talent team ini fungsinya adalah creating working profile-nya student. Jadi mereka nggak cuma diajarin bikin CV, nggak diajarin untuk interview, nggak cuma diajarin soal connecting to companies, tapi kita kasih mereka akses companies, dan mereka bisa consult ke talent team itu beyond graduation. Jadi begitu mereka lulus kuliah, terus mereka lagi cari kerja nih di Inggris, kan ada waktu 2 tahun tuh ya, mereka masih bisa kontak talent team kita
Oh, bantu banget berarti bantu ya banget, dalam makanya kita pekerjaan. sangat hands on masalah employability ini gitu. Nah kalau misalnya itu kan tadi kita ngomonginnya pasca kelulusan nih ya, udah lulus. Kalau misalnya masih menjadi mahasiswa di Coventry, ada nggak sih fasilitas Coventry, maybe like an, I don't know, internship program or something yang bisa ditawarkan ke mahasiswa internasional nih? Oke, nah ini juga salah satu program memang most university have juga sebenarnya. Namanya sandwich program. Jadi in between course itu ada 1 tahun di mana student bisa internship. Jadi the first 2 years they be studying, the third year mereka akan internship dan mereka akan kuliah lagi. Nah untuk internship ini service lagi-lagi service yang bedakan. Nah Coventry itu dari awal kita udah bilang the minute you enter the university, approach talent team. Jadi the minute mereka step into the university, approach talent team. Kenapa? Biar talent team itu bisa bantu mereka untuk mapping plan mereka. Jadi misalkan dari awal, contoh Valerie mau sekolah di Coventry, anggaplah Valerie mau kerja di Tata, for example, atau di Range Rover, bilang ke tim kita, I want to work with Tata, mereka akan buat the whole mapping plan, biar bisa dapat internship di tempat tersebut dan kerja di tempat tersebut gitu. Wow, oke. Tadi salah satu hal yang caught my attention waktu lo bilang kayak Coventry University itu punya kerjasama, jalan kerjasama dengan banyak top companies. Nah, boleh disebut nggak sih, boleh di-spill nggak sih top companies? Iya, boleh banget nih. Jadi kita Tata Group itu Jaguar, Range Rover, itu under Tata Group. Pertama. Kedua, kita juga ada kemarin sama Pfizer. Jadi yang vaksin pertama kali COVID itu di Coventry. Wow. Kota Coventry. Nah, ketiga kita juga ada DHL, ada juga JSK, Accenture, dan masih banyak lagi sebenarnya sih. Yang itu akan terus bertambah listnya ya seiring berjalannya waktu ini. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton nih mungkin langsung kayak kebayang nih karirnya mau di mana, bisa langsung apply ke Coventry ya. Nah, dari tadi kan kita udah bahas soal benefit kuliah di Coventry University, the service and the facility, sampai ke fee structure gimana. Teman-teman pasti udah pada penasaran juga nih, gimana sih cara apply ke Coventry University? Oke, nah ini juga adalah salah satu benefit dari Modern University. Kita cukup fleksibel dengan requirement. Nah, memang beberapa university, terutama yang tradisional ya, and then Russell Group, mereka pasti required untuk attend foundation before they go to campus. Nah, Modern Uni, terutama Coventry University, kita tidak required mereka untuk masuk foundation. Jadi mereka bisa langsung direct entry, walaupun mereka dari national schools. Jadi kalau kita kan ada SMA di Indonesia nih, SMA. Nah, kita bisa langsung tuh, anak SMA kelas 3, lulus kuliah, langsung masuk tahun pertama di kita. Jadi nggak perlu lagi foundation lagi, semakin mempercepat waktu belajarnya. Gitu, itu pertama. Kedua cukup IELTS biasanya, bahasa Inggris, recommendation letter, personal statement. Udah, beres. Emang gampang banget ya teman-teman, pasti gue yakin tadi udah nyatet sih ya. Harus catat ya? Harus catat. Gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak banget, udah bahas benefit dan sampai cara daftarnya yang udah super simple banget. Nanti dari SMA kelas 3 lulus langsung bisa masuk ke Coventry University. Terima kasih banyak Arif. Nah, untuk informasi terakhir nih untuk teman-teman, ada intake terdekat nggak sih untuk Coventry University sendiri? Nah, kita tuh kan sebenarnya ada 3 intake, ada Januari, Mei, September. Nah, yang terdekat sekarang adalah Januari dan Mei. Jadi kalau mau daftar bisa tahun banget. Depan berarti ya? Iya, tahun depan. Jadi tinggal kontak Sun aja, Sun Education. Sun Education, no fees, gratis. Langsung daftar ke Coventry bisa. Iya, memang salah satu Coventry University adalah salah satu mitra kerja sama Sun Education. Betul. Thank you so much Arif udah sharing. Terima kasih banyak, yang gue yakin banget pasti teman-teman di rumah mendapatkan insight yang banyak banget dan benar-benar udah sangat di breakdown sampai ke fee-nya segala. Thank you so much. Thank you so much. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai kuliah di UK dan opsi budget-friendly kuliah di UK dengan studi di Coventry University. Semoga pembahasan kita tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang mau kuliah di UK ya. Teman-teman juga jangan lupa nih untuk like video ini dan subscribe ke channel Sun Education untuk mendapatkan informasi dan tips menarik lainnya soal kuliah di luar negeri. Kalau gitu sampai sini aja Talk the Talk hari ini. Aku Valerie pamit undur diri, sampai jumpa di Talk the Talk selanjutnya. Bye-bye!